Yo Gadgeters, tiap tahun G2G kan selalu bikin, hampir tiap tahun lah ya, bikin camera battle. Setahun, ya biasanya setahun 2 kali lah. Di pertengahan tahun sekali, di akhir tahun sekali. Ya. Karena di momen-momen itu biasanya sudah ada banyak banget smartphone flagship dengan kamera yang luar biasa yang memang menurut G2G patut dibattlein. Nah, sebenarnya tahun ini kita udah buat comparisonnya ya di antara 7 smartphone flagship, ya kan? Cuman ternyata setelah kita coba semua, nggak lama datang update di beberapa smartphone tersebut yang mana membawa update yang cukup signifikan. Dan update-nya datangnya nggak sekaligus ya. Jadi pertama si S23 Ultra dulu. Betul. Dia datang dengan membawa update yang improving low light. Kondisi backlight juga. Backlight udah yang bulan lalu punya. Oke. Terus abis itu lama kemudian Xiaomi 13 Betul. Ultra mendadak dapat update yang improving di medium lighting. Betul. Tadinya tuh bener-bener di ayam-ayamin lah sama yang lain. Jadi sekarang kok jadi bagus gitu. Jadi stand out ya. Jadi stand out. Kemudian Oppo Find X6 Pro men. Kamera depannya sekarang bisa merekam di 4K 30 fps dari tadinya 1080p doang. Terus juga buat kondisi backlight sekarang nggak lagi kebiruan-kebiruan. Mungkin kalian udah pernah lihat beberapa comparison kecil yang kita udah pernah bikin sebelumnya. Itu kan kalau backlight ada blue cast gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau kita pakai kemarin semua sampel yang udah kita ambil itu ya bakalan nggak 100% valid gitu kan. Iya, mau ngelakuin mau redo semua lagi juga udah nggak mungkin sekarang gitu. Udah ada berapa smartphone yang udah kita lepas iya, gitu kan. Udah scatter. Jadi kita masuk ke sebuah kesimpulan, ada satu tema besar di kamera smartphone 2023 yang rada berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah soal update. Kalau sebelum-sebelumnya itu updates, improve-nya biasanya dikit, tipis banget dan bahkan hampir nggak ada. Mungkin cuman ngebenerin beberapa bug-bug yang obvious, mungkin misprocessing yang HDR nggak nyala lah atau apalah. Kayak contoh tahun lalu Find X5 Pro awal rilis HDR-nya nggak nyala, terus sebulan kemudian jadi nyala. Ya contoh hal-hal kayak begitulah. Jadi bukan improving quality, cuman lebih ke bug fixing. Tahun ini nggak begitu. Hampir setiap update ada perubahan yang berarti. Itu adalah tema besar dari kamera flagship tahun ini. Jadi ya udah kita merasa kayaknya tahun ini kita break dulu dari kamera battle. Pertengahan tahun ini tepatnya ya? Iya, pertengahan tahun ini kita break dulu. Dan kita lebih mau ngomongin soal kondisi kamera di smartphone flagship 2023 ini. Dan juga berdasarkan analisa dan experience kita menggunakan 7 smartphone ini, kita pengen share prediksi kita ke depan itu kamera smartphone flagship akan seperti apa. Alright, let's go. Oke, kalau mau dibikin recap singkat, 2023 tuh smartphone cameras itu luar biasa semua. Ya, dengan strength and weakness masing-masing. Contoh kayak misalnya kita mulai dari yang terbaru, latest release dulu deh, Xperia One Mark V. Autonya improve banget dibandingin sebelumnya. Walaupun ya masih ada input, kita masih harus input sesuatu like tap to focus and expose. Tapi begitu kita melakukan satu hal yang nggak sulit itu hasilnya jadinya exceptional banget, benar-benar luar biasa. Terus sebelumnya ada P60 Pro yang ya kita udah tahu semualah, dia setelah lepas dari Leica malah dia berani bereksplorasi dengan software dan algoritma kameranya dia yang semakin eye pleasing, semakin populer dan semakin bagus. Mateng lah pokoknya. Udah mateng gitu loh. Terus ada juga 3 smartphone dengan sensor 1 inch. Ada Find X6 Pro, ada Xiaomi 13 Ultra, ada X90 Pro Plus. Tiga-tiganya punya satu karakteristik yang khas, yaitu soal detail. Detail yang natural dengan benar-benar mengandalkan besar sensor. Di luar itu, Find X6 Pro gue suka banget men sama lensa tele 3 kalinya itu betul-betul top dan reliable di segala kondisi dan mode, ya kan? Kemudian buat kalian yang suka dengan foto yang eye pleasing, itu X90 Pro Plus stand out. Kemudian jangan lupa ya,
kita juga ada S23 Ultra men, yang memang all-rounder dan versatile di berbagai situasi, kondisi, dan kegunaan. Walaupun memang secara kualitas mungkin udah bukan yang terbaik, ya kan? Tapi kita bisa percaya lah bahwa dia could get the job done in many situations. Terus Pixel 7 Pro jangan lupa men. Pixel 7 itu ya memang sekarang kalau secara hardware kita lihat dengan handphone-handphone yang lainnya memang mulai kalah bersaing ya. Tapi secara point and shoot, fotonya langsung jadi kepake dengan skin tone dan warna yang bener, itu masih jadi satu keunggulan dia yang masih sulit didapatkan di handphone lainnya. Si gitu. Paling anti fail, ya kan? Tapi walau memang kualitas gambarnya bukan overall yang terbaik lagi. Betul. Nah, based on 7 smartphone yang menurut kami kameranya terbaik, terus kita mau mencoba melihat arah perkembangan smartphone kamera sekarang, sebenarnya ada 2 yang harus dianalisa. Ya, seperti biasa ada hardware dan ada software. Tuh. Nah, ngomongin soal hardware, ada 2 kubu men, ya kan? Yang pakai sensor 1 inch dan yang menggunakan sensor non 1 inch, ya kan? X90 Pro Plus, kemudian Xiaomi 13 Ultra, dan Find X6 Pro itu pakai sensor 1 inch. Sedangkan handphone lainnya kayak Pixel 7 Pro, kemudian Xperia One Mark V, kemudian P60 Pro, dan S23 Ultra itu yang menggunakan sensor yang tidak 1 inch size-nya. Ya dari kita punya experience, kita sepakat ya, emang sensor 1 inch itu adalah future atau masa depan dari kamera flagship, kamera utamanya. Karakter detailnya itu di berbagai situasi dan kondisi itu paling natural ya, processingnya minimal. Iya, nggak terlalu berasa ada jejak-jejak over sharpening dan lain-lain ya. Kita bisa lihat nih di sampel yang satu ini betapa minimalnya tuh si jejak sharpening, over processing dan segala macam. Bener-bener memang bener-bener ngandelin ukuran sensor yang besar. Nah, sedangkan di yang non 1 inch masih kelihatan lah ada jejak-jejak over sharpening, apalagi kalau kita ngomongin soal rambut, ngomongin soal pohon, kayak gitu-gitu tuh berasa. Cuman harus dicatat juga, punya sensor 1 inch bukan berarti udah paling bener, paling powerful semuanya. Harus tetap dikombin sama software yang betul-betul optimal juga dengan hardware tersebut, ya kan? Kita bisa lihat contoh misalnya Vivo X90 Pro Plus ya kan, itu sensornya 1 inch tapi terkadang di kondisi low light terkesan mismanage ya kalau dia perhatikan ya resultnya ya. Dia lupa bahwa sensornya gede, jadi masih di sharpening. Betul. Jadi kelihatannya over gitu loh. Hal ini kebalikan men ya sama Huawei P60 Pro yang walau sensornya itu belum 1 inch tapi jejak processingnya nggak terlalu obvious ya kan. Walaupun masih ada ya. Jadi lu bayangin gak sih kalau P60 Pro, ya bukan P60 Pro lah, next release dari Huawei move ke 1 inch, ya kan? Terus dia pakai teknologi variable aperture-nya yang dia pakai di sini, yang 10 step itu. Which itu kan sebenarnya pinter banget ya. Dia benar-benar bisa ngebaca situasi, dia butuh pakai F berapa. Lebih pintar daripada Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi 13 Ultra yang lo kalau jepret tuh ya udah pokoknya F19 terus unless lo bener-bener bikin jadi F4 gitu. Ini kan ini bego banget lah pokoknya di sini lah. Dan ini kan pinter banget. Jadi kalau 2 teknologi itu digabungin, gue bilang sih bakalan keren banget ya. Jadi efek negatif dari sensor gede yang natural bokehnya itu kadang-kadang unwanted. Iya kan betul. Nggak selalu mau depan fokus belakang bokeh kan. Jadi pengennya kan semuanya fokus kadang-kadang. Bisa diminimalisir, bisa dieliminir ya kan. Betul, dengan variable aperture itu. Cuman kalau dipikir lagi ya man ya, lo sadar nggak bahwa end game dari smartphone kamera itu sebenarnya nggak jauh ya? Nggak jauh, udah di depan mata loh. Ya karena sebenarnya semua fitur-fitur canggih itu udah available men, cuman masih di berbagai HP yang berbeda, belum dijadiin satu dalam satu paket HP gitu kan. Contoh kalau kita berbicara variable aperture ya kan, itu ada di 13 Ultra dan juga P60 Pro. Kemudian continuous zoom ya kan, ada di Xperia One Mark V. Sensor 1 inch gede ada di X90 Pro Plus, Find X6 Pro dan juga Xiaomi 13 Ultra. Terus kalau mau yang super versatile, kumpulan lensanya ada di Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya kita gimana nggak bilang udah mau mendekati endgame kalau begitu caranya kan? Iya. Jadi ya jelas endgame-nya itu adalah ini semua handphone lu gabungin jadi satu. Jadi kalau di Samsung sekarang 3X dan 10X dan yang in between-nya itu adalah hybrid zoom, ya mungkin kedepannya semua itu bisa menjadi
optical zoom dengan variabel continuous zoom. Nah itu kan dari tadi mainly kita ngomongin sensor utama. Sedangkan untuk sebuah kamera smartphone bagus menurut kami, itu juga ada satu aspek yang perlu diperhatikan juga, namanya versatility alias fleksibilitas menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Nah, di antara semua smartphone yang kita punya ini, menurut kita adalah yang paling versatile adalah Samsung S23 Ultra. Ya oke lah ya, misalnya di handphone lain ada yang ultra wide-nya itu lebih shine ya kan. Kemudian ada juga yang kemampuan low light-nya lebih shine di handphone lain. Ada yang telenya di focal length yang dikasih jauh lebih bagus misalnya. Ada, cuma yang paling all-rounder ya? Iya, yang paling all-rounder ya masih S23 Ultra gitu loh. Bisa moto dari objek jauh, deket. Pede aja kita bawanya ya. Berasa nggak ketinggalan sesuatu gitu lah ya. Iya. Namanya versatile, namanya harus bisa ngelakuin apapun yang kita throw at it gitu kan. Ya artinya harus bisa record video dengan bagus juga. Iya, iya. Nah, dari semua ini menurut gue itu yang paling bisa dependable soal video itu sebenarnya cuma 3. Apa aja? S23 Ultra jelas, Xperia One Mark V, dan yang terakhir Pixel 7 Pro. Yang lainnya kita nggak bilang jelek, enggak. Cuman maksudnya reliability-nya itu lebih tinggi di ketiga handphone ini. Iya. Ya di era content making seperti sekarang ini kan ya segala sesuatunya itu video. Ketiga handphone ini bisa memberikan kualitas image quality di video yang bagus gitu kan, stabilisasinya juga bagus, dan juga mereka masing-masing punya fitur unggulan yang notable dari segi video. S23 Ultra kita bisa merekam switch antara kamera depan dan belakang ketika merekam 4K 60 bahkan, ya kan? S23 Ultra juga ada Pro Video, ya kan? Ada high bitrate video kalau kalian butuh kualitas yang lebih. Kalau Xperia One Mark V tuh 4K 120 fps-nya luar biasa, terus juga experience menggunakan kamera videonya dengan settingan yang bener-bener kayak kamera beneran dan lain-lain itu ya notable aja. Tapi bukan berarti kita bilang bahwa kualitas video dari Find X6 Pro, 13 Ultra, X90 Pro Plus, dan P60 Pro itu jelek ya. Cuma mereka stand out di salah satu area aja gitu. Kayak misalnya contoh, X90 Pro Plus itu kualitas videonya bagus banget men. Di low light pun masih capable dia dibandingkan teman-teman yang lain. Oh iya, 11-12 tuh dalam kondisi pencahayaan yang kurang bagus sama Sony, amazingly. Terus Find X6 Pro yang ini historical moment sebenarnya, ya kan? Kamera depan sebuah smartphone dari China di luar Huawei Group, Huawei Honor, itu bisa ngerekam 4K 30 fps. Ini historical moment banget ya. Tapi ternyata abis diupdate ya kualitasnya biasa aja. Jadi 4K 30 jadi kan kualitasnya B banget, terus juga nggak stabil juga ya. Iya. Bukan nggak stabil banget, kurang stabil lah. Kalau mau stabil yang optimal tetap harus pakai yang 1080p. Cuma kalau kita ngomongin versatility dan seberapa pede gue mengandalkan videonya, ya belum lah di level 3 smartphone yang tadi kita sebutin. Xperia Mark V, Pixel 7 Pro, dan juga S23 Ultra. Sebenarnya kalau kita berbicara hardware, nggak cuma yang tadi kita bahas doang ya. Ada juga recent trend beberapa tahun belakangan, 2 tahun belakangan ini ya. Kayak ada yang namanya imaging chip, jadi bisa meng-unlock kapabilitas computational photography yang lebih jauh. Terus stabilisasi kita lihat di iPhone, ada sensor shift, terus di S23 Ultra ada aksis yang lebih lebar untuk OIS. Terus juga Sony baru saja mengeluarkan jenis sensor baru. Ya diklaim bakalan bisa menandingi, ya kita nggak tahu bener atau nggak ya nantinya ya, bakalan menandingi full frame camera, cuman nggak tahu kapan. Amin. Ya, so ya jadi good to know bahwa perkembangan smartphone camera sebenarnya lagi di jalan yang bener gitu ya, secara hardware ya? Dan komprehensif secara hardware. Next, soal software nih. Jadi tahun 2023 ini kita seolah kayak dibuka mata kita semua. Kita kayak dikasih lihat seberapa powerfulnya pengaruh software terhadap kualitas kamera. Lihat aja ya, berapa smartphone yang
setelah software update, itu peningkatan image quality-nya secara foto maupun video signifikan. Ya. Artinya apa? Software-nya dibenerin, kualitasnya bisa level up sebetulnya. Ya contoh ya kan, kayak dulu S23 Ultra yang awal-awal keluar kan, HDR-nya itu suka nggak on pada saat di kondisi backlight, terus low light-nya kurang banget ya. Sekarang udah jauh lebih baik, walau belum sempurna. Dia masih OTW juga gitu kan. Terus contohnya lagi apa lagi? Ini Xiaomi 13 Ultra, men. 13 Ultra. Waktu keluar kan untuk ukuran sensor 1 inch, detailnya terkesan B aja kan. B aja. Sekarang kita coba gokil detailnya, men. Walaupun ya masih ada kekurangannya sih Ya. soal backlight, masih nge-wash out gitu, itu masih ada tuh. Tapi tetap improvementnya ada dan noticeable. Iya. Lagi-lagi bukti bahwa kalau di Xiaomi 13 Ultra ya memang secara software belum truly membantu hardware-nya. Selain itu Find X6 Pro juga dulunya tuh WB-nya ngaco mulu, men. Bukan ngaco mulu ya, sering ngaco lah. Sering kebiruan, kalau backlight juga jadi sering ada blue cast. Sekarang begitu update itu Better ya? better jauh. Ya beda nih sama iPhone gue nih. Mereka tuh tahu nih, men, ya kan? Problemnya adalah di oversharpening yang berlebihan, ya kan? Padahal sensornya udah gede, tapi deep fusion-nya itu nggak di-enhance untuk disesuaikan dengan sensor kameranya. Update nggak kunjung datang, men. Enggak. Kalau Apple tuh selalu paketan update-nya. Paketan sama HP baru. Oh, Nanti. Siapa yang beli kalau men? Gitu. Terus contoh software, ya kan? Kalau yang betul-betul reliable dan bagus, processing adalah di mana lagi kalau bukan Pixel 7 Pro, ya kan? Itu skin tone dan warnanya itu selalu natural. Point and shoot jadi terus, hampir tidak pernah fail. Walaupun ya memang secara image quality mungkin udah bukan yang terbaik lagi ya. Karena tadi soal hardware-nya sudah mulai ketinggalan. Contoh ya kalau si Pixel ya, di kondisi backlight atau low light itu noise-nya udah berlebih ya kan. Itu kan udah soal kombinasi antara software dan hardware, bukan salah satu aja. Jangan lupa juga, men, dari driver lu, Xperia One Mark V ya kan, nggak auto-auto banget ya kan, harus ngapain itu? Matiin face eye autofocus, harus itu, di-tap juga. Iya. Itu kan pertanda itu. Harus ke mode manual segala gitu kan. Pertanda memang secara software belum sebaik itu. Terus juga P60 Pro masih ada inconsistency result ya, antara AI on dan juga AI off. Iya, kadang AI on bagus banget, kadang AI on malah pucat, kadang AI off malah tiba-tiba jadi kekuningan, kadang bagus. Jadi kemarin sama Hatis diskusi dan kita came up with the conclusion bahwa sebenarnya soal software ini kita udah tahu nih, kita udah bisa tahu baca alurnya ya. Baca alurnya. Iya, biang keroknya itu sebenarnya apa? Jadi biang keroknya adalah hampir setiap tahun smartphone kamera datang dengan sensor yang baru. Jadi cycle-nya begini, HP baru keluar, bawa sensor baru, dijual ke kita 3/4 mateng, ya kan? During kita pemakaian dimatengin dalam sekian bulan, dari yang tadi 3/4 jadi 100% mateng, kita happy. Lalu next ada flagship baru bawa sensor baru lagi, yang tadi udah dimatengin jadi obsolete lagi, mereka ngeraba lagi, kita dijual 3/4 matang lagi, dan seterusnya, dan repeat. Ini begitu kayak cycle, men ya. Cycle yang nggak kelar-kelar. Ya kayak cycle Arsenal nggak bisa juara-juara itulah. Marahin lo sama Gunners lo, marahin lo. Ya gimana ya, kan memang development hardware atau sensor kamera itu selalu tumbuh, eksis, dan brand nggak salah kalau mereka mau ngasih yang latest buat ke konsumennya. Tapi men, menurut gue ya, ini kita tuh udah sampai di momen dimana perkembangan kamera smartphone, terutama sensornya, itu udah berada di titik mentok sebenarnya. Peak. Udah peak banget nih sebenarnya. Apa nggak lebih baik ketika para brand ini udah mendapatkan beberapa sensor yang bisa dibilang ultimate, udah bagus banget, kenapa nggak dicoba stop kasih sensor baru yang sebenarnya secara upgrade versus versi yang sebelumnya itu nggak miles better, nggak signifikan. Tapi in truth, secara software mereka harus ngeraba lagi dari nol lagi. Jadi kan menurut gue counterproductive jatuhnya. Trade off-nya nggak seimbang gitu ya? Seimbang. Oke,
Jadi gini deh ya, masukan, saran-saran buat brand-brand tersayang, ya kan? Kenapa nggak kalian coba skip update terus ke sensor yang baru, tapi maksimalkan ke sensor yang kalian udah nemu sweet spot racikannya itu udah pas, ya kan? Jadi instead pakailah extra cost tadi yang seharusnya dialokasikan pada sensor baru, pakailah di hal-hal lain pendukung kamera supaya experience menggunakannya jadi lebih baik. Contoh nih, misalnya sensor sama tapi pakai sensor shift stabilization atau OIS dengan aksis yang lebih luas. Lalu sensor sama tapi kasih imaging chip yang lebih canggih lagi supaya processingnya jauh lebih mantap, lebih cepat juga. Atau sensor sama tapi duit ekstranya itu dipakai buat memperkaya lensa tele supaya focal length-nya lebih banyak, atau ultra wide supaya image quality lebih bagus, atau bahkan bisa invest dana lebih tadi di mic misalnya supaya kita nggak butuh external mic ketika merekam video buat konten, supaya mic-nya lebih clear, noise reduction-nya lebih natural, dan lain-lain. Itu semua lebih lebih berguna. Tiny atau micro details yang bisa buat kita experience pakai kameranya itu seneng, happy, rich gitu loh. Komplit lah istilahnya. Ya itu sekedar saran aja dari kami K2G ya kami juga tahu apalah soal kamera, nyoba juga nggak banyak-banyak banget kok. Tapi intinya ya 2023 itu adalah balik lagi adalah tahun yang luar biasa, momen yang pas ketika kalian mencari sebuah kamera smartphone yang bagus, karena benar-benar bagus semua. Yang momennya kurang tepat adalah dari semua yang kita coba itu cuma satu yang resmi, S23 Ultra doang, yang lain yang resmi. Jadi kita ngomong begini ya kasihan juga Gadgeters mayoritas tidak bisa merasakan hal itu. Mudah-mudahan tahun depan udah pada kembali resmi ya. Iya, bukan nggak bisa merasakan. Kalau mau merasakan bisa ya beli aja di Gondrai Store. Gondrai Store, betul. most of our phones ini kita dapetnya di Gondrai Store dengan bayar pajak, jadi email aman. Link udah gue taruh di deskripsi. Yes. Terus gimana men? Dari 7 smartphone ini, kalau lo disuruh pilih satu, ya boleh lebih deh. Mana yang kira-kira lo lagi fun makainya? Men jujur ya. Gue kan dari driver iPhone ya, tapi sekarang itu handphone yang kemana-mana yang selalu gue genggam di tangan, ingat ada di tangan ya, itu adalah Oppo Find X6 Pro. Ya. That good ya? Ya, bagus banget. Kameranya itu gue lagi asik banget jepret foto pakai handphone yang satu ini. Ya gue ketagihan banget apa-apa, bahkan gue cari angle ya udah pakai tele 3x-nya deh. Suka banget gue men. Jadi itu dulu lagi ketagihan banget ya kan. WhatsApp gue mirroringnya dari sini ke sini gitu kan. Udah betul-betul ya kayak ini aja tangan gue, suka gue. Nah kalau gue lagi seneng pakai dua ini sih. Ini 2 inch. Satu mili, dua, satu kan yang bilang boleh dua. Lokasikan. Boleh dua. Dua ini gue. Sebenarnya awalnya kan dari driver ini S23 Ultra soon bakal di Lego sepertinya karena sudah lama juga. Ya. Ya dan ini kenapa coba gue pakai si 13 Ultra? Karena tadi improvementnya detailnya bagus banget ya. Yang kedua ya karena ininya coy. Kamera grip Leica ya. Kamera kitnya ini, fotografi kitnya ini. By the way ini pesennya juga sama di Gondrai Store. Linknya juga udah gue taruh di bawah. Ini enak banget, bener-bener berasa kayak kamera cuy. Di bawah kali. Nih tuh. Udah kalau shutter tinggal pencet begini, udah bener-bener kayak bawa kamera itu pocket. Ngelok men ya? Ngelok dia. Nih, ngelok begini. Tahan ya, tuh. Gitu, jadi dia ada shutter buttonnya benar-benar kayak pegang kamera. Jadi fun banget ya. Kalau jalan tinggal gini doang gitu ya. Cap. Kayak bawa kamera pocket zaman dulu, kayak bawa kamera Leica. Iya. Leica under 20 juta di mana coba men? Nah iya, di sini mah. Lihat enggak under 20 juga ya sama kitnya ya? Enggak, di atas itu. Nah, udah kira-kira begitu. Sorry kalau kalian emang niatnya kesini buat nyari komparasi in depth per situasi per lensa. Karena ya we'll see lah ntar di akhir tahun seperti apa. Kalau masih terlalu dinamis juga menurut kami nggak pas juga melakukan hal tersebut. Iya. Kita malas juga bikin satu video yang mudah obsolete gitu. Betul. Gitu. Alright, sekian aja kali ya. Video dari. Nih gue pulang jadi mana? Ya jangan dong. Alright, sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alesa. Gue Satis, and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya. Bye guys.